Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gema Pratama dengan NPM 182230214. Di sini maksud dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS Manajemen Mutu Total eh, yang membahas tentang manajemen kualitas. Perusahaan yang saya ambil itu adalah perusahaan yang menghasilkan produk, yaitu perusahaan Ultramilk, dengan membandingkan dengan perusahaan serupanya, yaitu saya memilih perusahaan Indomilk. Untuk pengukurannya sendiri saya melakukan dengan pengumpulan sampel melewati Google Form. Adapun hasil yang telah saya peroleh dari jawaban responden terhadap Google Form adalah sebagai berikut. Kemudian diperoleh hasil sebesar 41,7% itu responden laki-laki dan 58,3% itu responden perempuan. Kemudian untuk hasil dari pertanyaan seberapa sering responden untuk membeli susu UHT itu didapatkan dengan jawaban yang bervariasi, dimulai ada yang jarang, ada yang cukup sering, bahkan ada yang sangat sering. Tapi tidak ada responden yang belum pernah membeli kedua dari produk ini. Selanjutnya untuk pertanyaan produk mana yang lebih terjangkau dibanding Ultramilk dan Indomilk, mayoritas jawaban memilih Ultramilk dengan 58,3% dan untuk Indomilk 41,7%. Kemudian untuk pertanyaan apakah pernah membandingkan harga Ultramilk dan Indomilk di berbagai toko, diperoleh hasil baik 50% pernah dan 50% tidak. Kemudian untuk pertanyaan apakah perbedaan harga yang dimiliki oleh Ultramilk dan Indomilk memiliki perbedaan yang cukup signifikan atau tidak, dan hasil yang diperoleh dari responden yaitu untuk iya sebesar 41,7% dan untuk tidak itu sebesar 58,3%. Kemudian untuk pertanyaan kualitas rasa mana antara Ultramilk dan Indomilk yang lebih disukai oleh responden, diperoleh hasil sebesar 50% lebih menyukai rasa Ultramilk, 25% menyukai rasa dari Indomilk, dan 25%-nya lagi itu sama saja, baik itu rasa Ultramilk ataupun Indomilk. Selanjutnya untuk apakah responden memperhatikan kandungan gizi pada susu UHT pada saat membelinya, itu diperoleh sebesar 66,7% itu tidak memperhatikan kandungan gizinya, dan 33,3% memperhatikan kandungan gizi pada susu UHT pada saat membeli. Kemudian untuk pertanyaan apakah responden pernah mengalami masalah dalam kualitas produk, misalnya rasa yang basi, kemasan yang rusak, baik itu pada Ultramilk maupun pada Indomilk, dan diperoleh hasil sebesar 58,3% yang tidak pernah mengalami masalah tersebut. Kemudian 25% yang pernah mengalami pada dua merek tersebut, dan 16,7% yang pernah mengalami pada Ultramilk. Selanjutnya untuk pertanyaan manakah dari kedua merek susu UHT tersebut yang memiliki kualitas kemasan yang lebih baik, dan diperoleh jawaban yaitu sebesar 50% itu memilih Ultramilk dan 50%-nya lagi itu memilih untuk sama saja, baik itu kemasan Ultramilk ataupun Indomilk. Kemudian untuk pertanyaan di mana biasanya responden itu membeli Ultramilk atau Indomilk, mayoritas dari jawaban itu sebesar 50% biasanya membeli di minimarket, kemudian dengan 33,3% yaitu di toko kelontongan, dan 16,7% itu membelinya di supermarket. Dan pada pertanyaan terakhir yaitu apakah responden puas dengan ketersediaannya Ultramilk atau Indomilk di tempat biasa mereka membeli, itu dari semua jawaban mendapatkan 100% responden merasa puas dengan ketersediaannya baik itu Ultramilk atau Indomilk di tempat biasa mereka membeli. Berikut merupakan hasil yang diperoleh dari jawaban responden terkait Ultramilk dengan perbandingan Indomilk. Selanjutnya itu saya akan memaparkan sedikit
tentang SOP yang digunakan oleh Ultramilk dalam proses produksinya. Yang pertama itu dari penggunaan bahan bakunya sendiri, di mana mereka benar-benar memilih pemasok yang sudah terpercaya sebagai bahan baku untuk pembuatan produk mereka. Nah, selanjutnya juga di situ tuh ada pengujian mikrobiologi dan kimia yang digunakan untuk memastikan bahwa bahan baku yang mereka gunakan ini terbebas dari kontaminan berbahaya. Kemudian pada tahap proses produksi, mereka sudah menggunakan sistem yang modern dan canggih dan sanitasi yang baik, dan dilakukan juga pasteurisasi atau UHT yang bertujuan untuk membunuh bakteri yang berbahaya di dalam susu. Kemudian pada proses pengemasannya sendiri, mereka menggunakan kemasan yang aman, higienis, dan juga kedap udara agar tidak mudah dimasuki oleh hal-hal yang dari luar. Kemudian rutin melakukan pengujian kepada kemasan sebelum digunakan dan juga memasukkan informasi yang jelas pada kemasan produk. Kemudian untuk proses distribusinya sendiri, mereka menggunakan armada distribusi yang bersih dan terawat, dan juga menjaga agar suhu dari susu tersebut tetap segar. Kemudian selalu melakukan pengujian secara berkala selama proses distribusi tersebut. Untuk kontrol kualitasnya sendiri, mereka melakukan pengujian secara rutin kepada produk jadi, di mana untuk memastikan bahwa kandungan dan kualitasnya tetap terjaga. Selain itu, mereka juga menerapkan sistem traceability, yaitu untuk mengetahui asal-usul jika suatu saat terjadi masalah pada produk mereka. Yang terakhir yaitu sertifikasi, di mana Ultramilk sudah memperoleh sertifikasi BPOM yang berarti sudah memenuhi standar keamanan pangan. Berikut tadi merupakan sedikit gambaran terkait SOP yang dijalankan oleh Ultramilk dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Selanjutnya saya ingin membahas sedikit mengapa untuk manajemen kualitas sendiri itu sangat dipentingkan dalam bersaing di industri sekarang. Karena menurut saya manajemen kualitas sendiri merupakan rangkaian kegiatan selama proses produksi, dari produksi sendiri hingga yang nantinya akan menghasilkan produk barang jadi yang melebihi ekspektasi dari pelanggan. Nah, ditambah dengan di era modern seperti sekarang, menurut saya manajemen kualitas ini sangat penting dan perlu diterapkan oleh setiap perusahaan jika ingin menguasai pasar di bidang tersebut. Adapun beberapa manfaat dari penggunaan manajemen kualitas ini bagi perusahaan dalam proses produksinya, yaitu akan mendapatkan loyalitas dari pelanggan, di mana ketika kita menghasilkan suatu barang yang berkualitas dan bahkan melebihi dari ekspektasi pelanggan tersebut, itu akan membuat pelanggan tersebut balik lagi kepada kita untuk membeli produk yang kita berikan. Selanjutnya ada menguasai pangsa pasar, di mana mungkin ada beberapa perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, akan tetapi karena kita memiliki kelebihan yaitu dalam segi kualitas yang lebih baik dan lebih diterima oleh konsumen, itu akan membuat kita menguasai industri di bidang itu. Selanjutnya ada juga peningkatan secara profitabilitas, di mana ketika kita memiliki kualitas barang yang baik, itu akan membuat pada saat nanti dijualnya itu menaikkan harga sesuai kualitas yang kita berikan. Dan yang terakhir dari manfaat penggunaan manajemen kualitas ini adalah untuk mencegah dari terkenanya sanksi, karena perusahaan atau industri yang menggunakan sistem manajemen kualitas ini dalam memperhatikan barang yang mereka buat itu dapat lebih mudah untuk memenuhi peraturan pemerintah dan industri. Berikut merupakan manfaat yang dapat diperoleh jika suatu perusahaan menggunakan manajemen kualitas dalam memperhatikan produk yang mereka buat. Nah, kemudian ada saran dan masukan dari saya sendiri untuk Ultramilk, yaitu untuk tetap konsisten dengan proses yang sudah mereka jalani, karena produk yang mereka buat juga sudah berkualitas dan sudah diterima banyak oleh konsumen.
Mungkin sarannya dan masukannya sendiri yaitu bisa menambahkan seperti varian rasa baru atau mungkin dapat membuat suatu kemasan dengan lebih unik untuk lebih menarik perhatian lagi. Mungkin sekian pemaparan materi saya terkait perusahaan Ultramilk dengan perbandingan perusahaan Indomilk terkait manajemen kualitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.